Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi klien kita hari ini namanya Mbak Tika. Iya. Mbak Tika minta tolong sama kita karena Mbak Tika merasa ada perubahan dengan sang suami. Jadi suaminya Mbak Tika itu mempunyai beberapa hutang. Cuman Mbak Tikanya nggak tahu hutangnya itu untuk apa. Dan Mbak Tika juga tahu hutang-hutang itu karena ada beberapa penagih datang ke rumahnya. Betul Tanpa sekali. pengetahuan suaminya tentunya. Makanya Mbak Tika meminta tolong kita untuk mencari tahu sebenarnya suaminya ada permasalahan apa. Sekarang kita udah janjian sama Mbak Tika di toko pernak-pernik di sini. Kita langsung aja masuk. Permisi Mas. Assalamualaikum. Mbak Tikanya ada nggak Mbak? Tikanya barusan pulang, Bang. Mbak Tikanya pulang? Pulang? Iya. Oh udah pulang? Iya. Lah, Jemput suaminya barusan. Dijemput suaminya? Iya. dijemput suaminya? Berantem di depan. Berantem Iya, sama sempet suaminya? Iya. Dek, coba ditelepon aja dulu. Telepon aja dulu. Tapi udah lama Mas mereka tadi di sini. Ya, lumayan sih. Oh, enggak perginya udah lama. Barusan. Belum Oh, barusan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Mbak Tika, ini kita udah nyampe toko pernak-perniknya, tapi kata Masnya Mbak Tika baru aja pulang. Bukannya kita janjian di sini ya Mbak, jam segini kan, benar kan? Oh, jadi tadi tiba-tiba dijemput sama suaminya. Terus sekarang gimana nih? Ya, jadi sekarang kita mau ketemu di mana? Oh, rencananya Mbak Tika mau makan sama suami di... Oh ya udah nanti kirimin aja lokasinya ke saya Mbak ya. Tapi ini kalau misalnya ketemu sama suami nggak apa-apa, emang dia udah tahu Mbak? Oh ya udah deh kita ketemu di sana aja ya Mbak ya. Assalamualaikum. Gimana? Dia katanya lagi di jalan emang mau makan dulu sih sekalian mampir. Kita disuruh ke sana. Ke sana? Ke sana. Terus suaminya gimana nggak apa-apa? Iya, dia bilang nggak apa-apa, ntar kita cari cara buat ngobrol aja dia bilang. Ya udah kalau gitu berarti sekarang. Ya udah makasih banyak ya Mas ya. Makasih ya, Maaf Mas. ganggu. Ini Mbak Tikanya mana? ini lagi ngobrol sama suami. Iya, betul. Samperin aja yuk. Ya udah. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Mbak Tika. Mbak Tika. Halo. Halo Mbak. Iya. Mario. Halo, saya Fatia. Nah, halo Mas. Kenalin. Saya Mario. Halo Mas, Ini saya Fatia. Fatia. Ini apa-apaan ini? Kamu sengaja ngundang mereka? Hah? Kamu Enggak. mau bikin malu saya di sini? Mas, di sini kita bukannya mau cari masalah. Di sini kita cuma pengen ngobrol aja sama Mbak Tika, Mas. Ya ngobrol-ngobrol juga kan harus jelas mas apa yang dibahas. Gimana ya, Dok? Aku bingung, Mas. Kamu Tika, ngapain ngundang boleh. mereka? Apa nih? Maaf Pak, saya nggak boleh. Ya, saya paham Pak. Iya maaf ya Pak Kalau ya. gitu mendingan kita pergi dari sini. Nah, Ya, ayo, sama buat tasnya mau tuh. Mas, Mbak. ini Mbak Tika gimana? Maaf ya, Pak ya. Maaf ya Pak. Mbak Tika. Mbak. Mbak Tika terus gimana? Mas, bisa nggak minta waktunya ngobrol sebentar aja sama Mas. istri Mbak? Mas, Naik sebentar. tolong lah Mas. Soalnya kita udah janjian, Mas. Iya. Udah, nggak ada yang perlu dijelaskan. Naik sekarang. Udah cepat. Ya ini istri saya mas. Iya, kita Iya, ngerti, Mas. ngerti, Makanya kita Mas. minta izin kalau misalkan kita cuma boleh ngobrol sebentar aja. Mas, Mas. Mas, kita cuma pengen ngobrol sebentar aja. Mas. Mas. Aduh, itu gimana? Gini aja kita kejar naik mobil aja. Kita kejar naik Oh, mobil. iya, iya. Bener kan, Fat? Dimarahin kan? Nah, maksudnya harusnya kita tadi jangan langsung ke sana. Tapi kalau nggak kita samperin yo, Mbak Tika tadi udah minta kita buat datang. Gue pikir dia udah make sure kalau kita nggak akan kenapa-napa. Tapi lo tadi dengar nggak sih Mbak Tika bilang kalau misalnya dia minta tolong sama kita tuh untuk ngebantu suaminya juga. Kalau kayak gitu maksud?
Hah, dia belok? Ikutin aja Mas Bas. Ayo. Ini jalan nih kayaknya. Kayak mirip-mirip yang dikasih Mbak Tika dia alamat yang di email. Masa sih? Iya nggak sih? Bener nggak jalan itu? Oh, gue nggak ngerti, Fat. Mereka berhenti tuh ya. Berhenti? Oh iya berhenti Iya, tadi. bener. Itu rumahnya ya? Coba gue liat nih. Oh, berarti mereka pulang. Mereka berantem tuh. Fat, mereka berantem, Fat. Berantem mulu sih. Iya bener nih rumahnya ya. Tapi gimana nih kalau udah nyampe rumahnya kita pasti bakalan lebih diusir dong. Kita mending di sini dulu, kita ngawasin aja. Kita jangan sampai turun. Kalau kita turun nanti kita bakal diusir lagi kayak tadi kan. Jelasin dong, kita ada masalah apa selama ini? Ya sekarang apa yang mau saya jelaskan? Saya nggak punya masalah. Kamunya aja yang saya tahu. Dorong, serius. Aduh, itu udah kasar itu. Ya Allah. Udah kamu harus. Mas. Mas tenang dulu, Mas. Kamu pada ngapain lagi ngikutin saya? Mas tenang dulu, jangan kepancing emosi. Kita tuh di sini cuma mau ngebantu, Mas. Saya nggak perlu dibantu. Hah? Gak perlu dibantu. Mas tenang dulu. Gini loh, Mas, kalau Mas punya masalah, Mas cerita. Mungkin cerita sama istri Mas biar bisa diselesain baik-baik. Saya nggak punya masalah. Nggak perlu kalian semua ada di sini. Pergi! Kalau Mas nggak punya perempuan lain, Mas nggak perlu marah. Kamu kok dari tadi nuduh saya mulu sih? Ah! Mas, Kalau nggak ada masalah ngapain marah-marah terus sama istrinya, Ya Mas? sekarang ngapain kalian semua ngikutin saya? Ini lagi kamera. Mas. Udah. Kalau misalnya Mas caranya kayak gini, istrinya gimana mau ngomong baik-baik? Kita baru lihat aja Mas kayak Kamu gini. tuh memang nggak benar-benar. Nggak pernah benar kamu. Mas, aku kurang bener gimana, Mas? Kamu nggak pernah ngertiin saya kamu. Saya kadang ngertiin gimana, Mas? Ini istri Mas tuh peduli banget. Bayu, Mas Bayu. Ini kan Mas. Ini kan Mas. Mbak, ayo kejar Mbak. Dia pasti ke rumah. Mbak, tapi sebenarnya kalian tuh bermasalahnya apa sih, Mbak? Gini loh, Mas. Sebenarnya tuh saya curiga sama Mas Bayu. Curiga gimana? Mas Bayu tuh selama ini tuh sering ngelamun. Saya tuh yakin kalau Mas Bayu tuh punya masalah. Cuma setiap kali saya tanya, dia nggak mau jawab. Dan di rumah juga belakangan ini banyak yang datang ke rumah nagih hutang gitu. Nagih utang. Tapi saya nggak tahu itu hutang apa. Mbak nggak coba nanya ke penagihnya kalau itu hutangnya hutang apa, atau mungkin dia salah alamat lagi? Enggak, di atas namakan Bayu. Dari kantor juga ada kabar kalau Mas Bayu tuh punya hutang. Tapi saya nggak tahu uang itu kemana. Dan lebih parahnya lagi, saya dengar dari orang kalau Mas Bayu itu punya perempuan lain. Jadi yang barusan Mbak bilang perempuan itu, Iya, saya pikir uang itu kemungkinan dipakai untuk membiayai mereka. Makanya saya curiga, Mbak. Tolong Mbak bantu saya, Mbak. Ayo, Mas. Pokoknya kita kejar sekarang, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. itu malah jadi masalah, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Kejar Kejar Mas Bayu ke rumah Ibu. Dia pasti ke rumah Ibu, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Mbak. Ayo, Mbak. Ini Mbak, ini mobilnya. Gue bingung. Mbak, itu motor dia, Mbak. Oh iya itu kemarin. Ayo, Mbak, kita turun, Mbak. Mbak, ya dulu. Bentar dulu, Mbak. Nggak, takutnya kalau Mbak turun sekarang, Mbak langsung temuin mereka yang ada berantem lagi kayak tadi. Tapi saya harus turun, Mbak. Mas. Mbak, coba Mbak tenang dulu deh. Mbak, Mbak, coba tenang dulu. Mbak. Ini Assalamualaikum. Ini gimana dong? Gue takut dikasarin lagi dia sama suaminya. Aduh. Harusnya jangan turun dulu. Kelihatan nggak?
Gue takut jadi kasaran lagi. Ya gimana resiko dia nggak dengerin kita sih, dia masuk lah aja. Aku bingung, Fat. Gue takut. Ini ditasanin nggak bener loh kalau diginiin. Yuk, sampai. Udah kamu pergi, ngapain lagi sini? Mas. Mas tenang dulu, Mas. Lu ngapain lagi pada ngikutin gua dari siang, Ini ha? ada apa? Bilang lu pada pergi, tenang pergi! dulu. Ada apa ini? Bu, Kok ada TV-TV segala? ini saya Ada apa sebenarnya? Bu, gini sebenarnya kita tuh temannya Mbak Tika. Sini Mbak Tika kan ada permasalahan antara Mbak Tika sama suaminya. Di sini Gua bilang dari tadi, Kan gua bener, nggak perlu Tika. bantuan dari lu pada. Kan bener Tika, kamu yang bawa-bawa orang TV kemarin. Kamu mau bongkar aib-aib kita sama orang. Kalau udah gini kan semua pada tahu Tika. Lu Kok dengar bisa tuh, begini ha? Tika? Lu dengar orang tua gua ngomong, ha? Mas, mbak-mbak, ini kan masalah pribadi. Seharusnya jangan begini dong caranya. Malu lah saya kalau macam gini anak-anak saya. Saya udah bilang, Mbak, saya nggak punya masalah. Kenapa Mbak ngikutin saya ke sini? ya tapi dari tadi kita lihat Mas tuh cuma ribut-ribut aja sama Mbak Tika. Wajar ini urusan keluarga saya, Mbak. Mendingan saya pergi aja dulu. Saya nggak mau baik-baik, Mas. Oh, Mas Bayu. Mas, Mas, bentar, Mas. Ngomonglah baik-baik, Mas. Mas, Mas, gimana sih katanya mau nyelesain masalah? Kok masih pergi sih, Mas? Mas. Aduh, Mbak, itu bahaya. Astagfirullahaladzim. Gue lihat sendiri kan, dua anak ibu. sekarang ini aja dah. Dah, kamu tenang, kamu makanya Bayu nggak mau dengan cara begini semuanya. Tolong ya Mas, Mbak, matiin deh kameranya. Kalau Bu, begini caranya. Bu, maksud saya mendatangkan mereka ke sini untuk membantu saya biar masalah cepat selesai, Bu. Masalah apa lagi? Karena gini, Bu, Mas Bayu dari kemarin tuh menghindar terus. Saya pengen ngomong baik-baik sama Mas Bayu, tapi Mas Bayu menghindar. Terus gini, Bu, saya dengar dari orang kalau Mas Bayu tuh punya perempuan lain. Kamu nuduh Bayu lagi. Kamu nuduh Bayu terus. Saya tahu Bayu itu anak saya. Saya yang membesarkannya dari kecil sampai dewasa. Nggak mungkin dia macam gitu. Atau malah mungkin kamu yang mau berselingkuh. Demi Allah, Bu, saya nggak pernah selingkuh. Tapi kok sampai begini besar persoalannya? Karena Mas Bayu ini banyak hutang, Bu. Saya bingung. Hutang apa dan uangnya untuk apa saya nggak tahu. Nggak ada Mas Bayu. selesai baik-baik persoalan, nggak ada ngomong Enggak, di Bu. rumah gimana. Mas Bayu nggak bisa diajak ngomong baik-baik itu nggak bisa. Makanya saya mendatangkan mereka untuk bantu saya, Bu. Mas, matiin deh kameranya, Mas. Matiin tolong. Matiin ya, Mas ya. Biar selesai dengan baik ya, Mas. Udah, kamera apa lagi? Tutup dong. Iya, Bu. Dong, Iya, Bu. Ya, saya minta, Bu. Iya, Bu. Ya udah kita obrolin. Ya udah, Bu, udah kita matiin Iya. nih kamera-kamera udah. Cukup sekali inilah ya. Saya nggak mau lihat kedua kalinya ya. Cukup lah. Minta tolong saya sama kalian. Kalau nggak, saya bisa nuntut loh nanti kalau begini caranya. Saya nggak tahu tiba-tiba begini. Ya udah kalau begitu ya kita minta maaf ya Bu ya, kita datangnya seperti ini. Cuman kan di sini kita atas permintaannya Mbak Tika. Kalau Ya, kami bisa selesaikan sendiri lah nanti. Saya bisa selesaikan sama Tika sama suaminya sendiri nanti. Udah pulang deh, pulang. Tika juga pulang Tika. Pulang ke rumah Tika. Mama lagi sibuk kerjain. Ibu lagi sibuk kerja. Tolong Tika pulang. ya udah gini aja deh. Ini Mbak Tika kan tadi sama kita. Mending kita antar Mbak Tika pulang aja. Iya. Bu, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Oh ya.
Titin. Baik Atika. Iya ibu. Ada Bu, saya pamit ya Bu ya, maaf ya. Ya tolong ya, cukup sekali ini ya. Iya. Maaf ya Bu ya, kita Maaf ya, Bu, datangnya ya, seperti Bu. ini tadi. Yang tadi tolong dihapus ya, jangan masuk-masuk TV lagi ya. Iya Bu, Oh, iya, kita Bu, nanti ya. bakal hapus ya Bu ya. Tak tolong saya Iya, ya. iya. Iya Bu. Yaudah, ayo, Batika. Yuk. Ika nanti pulang ke rumah ya. Iya Bu, Iya Bu, kita bakal antar ke rumah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kereta kencana datang tiba-tiba. Mas, Mbak, saya bingung. Dengan cara gimana lagi saya untuk nyelesain semua ini, Mbak? Mas Bayu aja nggak mau diajak ngomong baik-baik. Gimana ya Mbak ya, maaf ya. Bukannya kita nggak mau ngebantuin Mbak Tika, cuman tadi mertua Mbak Tika kan ngomong sendiri. Kita nggak boleh ngakamin. Terus gimana, Mas? Ya kita juga nggak tahu Mbak. Kita juga Maksudnya nggak enak kan- kalau harus kayak gini ya. Iya, kalau mertua Mbak minta gitu kita juga terserah Mbak Tika. Kan Mbak Tika yang meminta kita untuk menolong Mbak Tika. Permasalahannya ini kan permasalahan keluarga Mbak Tika. Ya kita semua tergantung sama Mbak Tika. Nggak apa-apa, Mas. Saya akan tanggung jawab sampai masalah ini selesai. Tapi beneran Mbak Tika yang bertanggung jawab. Iya, Mas. Insya Allah. Masalahnya kita takut ada timbul masalah baru malah antara Mbak Tika sama mertua Nggak, Mbak. Mbak, saya tanggung jawab semuanya. Beneran Mbak Tika mau bertanggung jawab. Iya, Mas. Ya udah sih kalau Mbak Tika bilang gitu. Ya ini tapi sebelum kita antar Mbak Tika pulang, kita mending sholat dulu aja ya Mbak Tika. Iya. Biar Mbak Tika juga lebih tenang dulu. Iya. Yaudah. Jadi hari ini kita janjian lagi ketemu sama Mbak Tika. Tapi nggak di rumahnya juga sih, Gar. Masih di gang ya. Dekat Jadi, rumahnya. Ini belum nyampe sih sebenarnya. Mana ya Mbak Tika ya? Lihat nggak Mas Bas? Oh ini. Nah itu Mbak Tika. Mbak Tika, iya. Kita turun aja. Mas, Mbak, aku kayaknya minta tolong deh. Minta anterin ke rumah Nita ya. Nita. Kita itu siapa? Nita itu membantu saya. Oh, pembantu? Iya, 2 hari yang lalu tuh dia keluar tanpa, ya nggak ada alasan yang pasti gitu. Saya juga curiga gitu. Saya rasa Nita tuh ada sesuatu, makanya aku pengen dapat penjelasan dari dia. Dia ini keluar kerja, tapi Mbak curiganya curiga apa ya Mbak? Maksudnya? Tanpa alasan gitu keluarnya. Makanya aku Nggak, Mbak, di sini kan Mbak kan minta tolong sama kita buat menyelidiki suami Mbak kan. Terus ada hubungannya apa sama pembantu Mbak? Iya, Tiba-tiba keluar. kan kita lagi cari tahu tentang Mas Bayu. Ini, Mas Bayu itu yang awalnya masukin Nita ke rumahnya itu ya Mas Bayu, makanya kayaknya ada sesuatu deh. Karena semenjak Nita keluar, Mas Bayu tuh berubah. Mas Kayak ada Bayu. yang sembunyiin gitu. Terus kenapa kita harus ke Nita ya nggak sih? Saya rasa tuh Nita tuh tahu sesuatu, makanya aku pengen penjelasan dari Nita. Oke, jadi gini, Mbak minta tolong sama kita sekarang buat ke rumahnya Nita, Iya. pembantu Mbak. Nah, Yang keluar beberapa hari yang lalu. Setelah keluar, suami Mbak ada perubahan begitu. perubahan iya. Jadi Mbak Sering pengen, ngomong gitu. jadi Mbak pengen coba nanya sama kita Iya. gitu. Tahu nggak permasalahan Iya. yang disembunyiin sama suami Iya, Mbak? saya rasa Nita tahu. Gimana Pak?
Ya kalau emang Mbak ngerasanya kayak gitu ya ya kita bantu. Semoga aja emang bener ada info yang Nita tahu kan? Tapi Mbak tahu kan rumahnya Nita? Iya, saya tahu. Ya udah yuk, kita berangkat aja. Berangkat aja sekarang. Di mana Mbak? Ini udah bener nih jalannya. Rumahnya dekat-dekat sini. Sepi banget tapi ya. Ini sebelah banget. Iya, karena mungkin karena udah malam gitu ya. Di sebelah mana Mbak? Masih ke depan lagi nih atau? Ini ya. Cekat aja, cekat aja. Cepet. Ibu perlu bicara sama kamu, Nita. Mbak Nita. Mbak Nita. Mbak, astagfirullahaladzim. Ini gimana dong ya? Kenapa ya Nita langsung pergi? Jer, lu lihat kan motor barusan? Nita ya, lu kejar dia ya. Iya, lu kejar dia pokoknya. Ntar lu kabarin kita. Oke, siap. Jerry udah nyusulin. Udah. Ya udah kita gimana nih kita? Kita kejar. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Putar balik Mas. Saya yakin ini, kalau Nita tuh menyembunyikan sesuatu. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dong dia lari gitu aja. Ya juga sih, Fat. Soalnya tadi dia sempat kaget kan ketika ngelihat Mbak Tika. Ya kalau misalnya dengar ceritanya Mbak Tika, kalau misalnya Nita itu kan sempat tiba-tiba keluar kerja dari rumah kan? Iya. Ya mungkin dia juga emang nggak mau ketemu karena emang dia tiba-tiba keluar kerja kan? Atau mungkin Mbak ada masalah sebelumnya sama Nita? Saya rasa enggak deh. Tapi kok Saya nggak ada nggak ada masalah alasan sama keluar si kerja? Ini bentar. Sama kita. Jadi Sherlock nih. Nggak jauh, tinggal lurus aja. Alasannya keluar kerja apa sih Mbak sebenarnya? Tapi dia memang bener kata Fat yang nggak ada alasan apa-apa nggak ngomong sama Mbak Tika. Enggak ada, Langsung keluar gitu aja. keluar gitu aja. Enggak sih ya? Aneh banget. Ada yang janggal sih kalau menurut gue di sini. Kalau Jerry sih Sherlocknya di sini. Jerry mana Jerry? Mas lihat Jerry nggak? Ya ini dia. Jerry. Ini udah. Saya lihat dulu gimana. Motor gitu ya di rumah itu. Aku nggak tahu deh motornya. Oh itu dia. Iya. Iya sih, si Nita emang rumahnya di sini. Oh ini? Iya. Daerah-daerah Kita sini. kelewatan dong berarti. Oh beneran ini rumahnya? Gimana kita cek aja coba? Ya udah. Ya udah kita cek. Nita! Ibu mau bicara, Nita. Mbak Nita. Nita. Bu, tolong Bu. Tolong percaya saya, Bu. Bukan saya, Bu, yang minta, tapi Bapak, Bu, yang maksa saya, Bu. Apa? Maksa? Maksa apa sih? Oh, jadi bener selama ini kamu ada sesuatu sama Bapak? Dasar pembantu kamu ya? Bu, tenang dulu dong, Bu, tenang dulu. Ini jelasin dong, ini maksudnya maksa apa sih? Ya ini kalau kamu ngomongnya kayak gitu kayak ambigu, kayak kita jadi pikirannya negatif Aneh-aneh. mulu. Mas, Nita ini masuk kerja karena suami saya. Ternyata dia diselingkuh. Saya demi Allah, Bu, saya nggak ada hubungan apa-apa sama suami Ibu. Tapi Bapak, Bu, yang maksa saya, Bu, buat nerima uang dari dia. Bapak ngasih uang kamu. Ada hubungan apa kamu sama suami saya? Kok sampai suami saya sampai ngasih duit ke kamu? Saya nggak ada hubungan apa-apa, Bu. Saya berani sumpah. Kalau nggak ada hubungan, kenapa suami Mbak Tika ngasih duit? Tapi waktu itu Bapak ke rumah saya. Di situ tuh Bapak maksa saya buat nemuin ke ibu saya. Apa? Nemuin ibu kamu? Oh, jadi bener Mas Bayu itu mau ke rumah kamu? Mau ngelamar kamu? Iya?
jangan salah paham kayak gitu dong, Bu. Ya terus keperluannya apa kalau ke rumah kamu terus ketemu sama ibu? Sedangkan Mbak Tika aja nggak tahu loh sebagai istrinya. Pak Bayu itu ke rumah saya mau lihat ibu saya, Bu, yang lagi sakit. Alah, nggak usah bohong deh kamu. Saya tapi nggak bohong, Bu. Saya berani sumpah. Terus kalau gitu ngapain tiba-tiba keluar kerja? Sebenarnya apa sih yang kamu tahu dari Mas Bayu? Hah? Saya keluar kerja dari rumah ibu itu karena saya mau jagain ibu saya. Saya mau fokus sama ibu saya. Kamu nggak usah bohong deh. Kamu cari alasan aja kan? Enggak, Bu, saya sumpah, Bu, ibu saya lagi sakit, Bu. Saya nggak percaya. Kamu tuh pasti bohong kan? Saya nggak bohong, Bu, saya berani sumpah demi Allah. Ibu saya tuh lagi sakit di rumah. Ini gimana sih Mbak Nita, aneh banget. Tahu kan Mas Bayu itu banyak yang nagih-nagih utang, sedangkan ke Mbak Nita ngasih uang cuma-cuma. Mbak mending jujur aja deh sekarang sama Mbak Tika. Emang sih waktu itu Bapak sempet ke rumah. Dia itu cerita banyak sama saya. Dia bilang dia tuh ngeluh, dia pusing sama urusan hidupnya. Dia juga nasehatin saya biar saya tuh nggak ngutang ke rentenir, nggak minjem uang ke rentenir. Terus dia curhat sama kamu gitu? Iya, Mas. Dan di situ Bapak ke rumah saya juga, dia bilang kalau dia itu ingat sesuatu. Apa? Ingat sesuatu? Sesuatu apaan sih? Ya saya nggak tahu, Bu. Kamu nggak bohong kan? Saya nggak bohong, Bu. Saya berani sumpah. Saya juga sama suami ibu nggak ada hubungan apa-apa. Aduh Mbak gimana ya? Kalau nggak ada hubungan apa-apa kok kesannya Mbak tuh tahu banyak tentang Mas Bayu ya. Sedangkan Mbak Tika aja istrinya sendiri tuh nggak terlalu banyak tahu loh Mbak. Saya juga nggak tahu sih, Kak. Tapi waktu itu emang Pak Bayu tuh cerita kayak gitu sama saya. Dan waktu saya masih kerja di rumah, Bu Tika juga ada beberapa orang datang ke rumah marah-marah dan dia nagih utang ke Bapak. Nah, itu dia yang aku bingung. Kenapa belakangan ini banyak sekali yang nagih ke rumah? Atau mungkin uang itu dikasih buat kamu, gitu? Emangnya sih Bu dikasih ke saya, cuma kan itu buat biaya berobat ibu saya. Nah terus hubungannya apa sama ibu kamu? Ya saya nggak ngerti, tiba-tiba Bapak baik aja sama saya. Dia mau bantu saya buat biaya berobat ibu saya. Kamu bilang ibu kamu sakit. Iya. Terus mana ibu kamu? Yang nggak ada di sini, ini rumah saudara saya, bukan rumah ibu saya. Mbak Tika. Ya jadi sekarang kita udah janjian sama Mbak Tika, cuman Mbak Tika meminta kita untuk tidak datang ke rumahnya. Iya. Tapi menunggu di ujung jalan dekat rumahnya. Katanya sih Mbak Tika suaminya mau pergi. Jadi Mbak Tika meminta kita untuk mengikutinya nanti. Cuman ini Mbak Tikanya belum kelihatan. Lagi siap-siap masih ada suaminya. Mana ya? Itu bukan Cio. Oh iya itu, ya. Dibuka. Mbak Tika. Tapi ini beneran suami Mbak Tika mau pergi. Iya, tadi aku lihat dia ada janjian gitu. Mbak, janjian kemana Mbak? Nggak tahu. Mbak Tika nggak nanya? Enggak. Soalnya kalau aku tanya pasti dia marah. Mbak tahu dia janjian dari mana? Tadi dia nelfon. Oh udah janjian dari telepon. Yuk, serius. Itu bukan Cio. Oh, kayaknya Betul itu deh. Iya itu. Jadi Mbak tuh taunya suami Mbak mau janjian tuh ketika dia nelpon Mbak dengar gitu maksudnya? Iya, dan saya dengar itu suara perempuan. Iya siapa tahu itu temennya atau rekan kerja atau siapa Enggak, ibu. Mbak. Saya yakin itu bukan ibu. Saya yakin itu orang lain. Iya sih Mbak jadi begini masalahnya. Kita takutnya nih kalau misalnya Mbak ini kebawa emosi gara-gara kemarin yang Mbak sama Nita Enggak, itu Mbak. loh. Saya yakin banget kalau ada sesuatu yang disembunyiin dari aku. Oh iya tapi Mbak tadi keluar tuh udah minta izin belum sama suami? Suami Mbak tahu nggak? Enggak, saya sembunyi-sembunyi. Saya bilang udah mau tidur. Saya tidak tahu kalau saya ngikutin dari ini. Nih jalannya udah lumayan jauh nih. Mbak tahu nggak daerah sini? Jalan-jalan sini? Saya rasa enggak deh. Enggak tahu dia mau kemana tuh. Iya
ini juga pertama kali Mbak lewat sini. Belok. Iya, baru pertama. Belok. Ternyata dia punya selingkuhan di perkampungan kayak gini. Coba deh Mbak bayangin, laki-laki sudah beristri, pergi malam-malam, pakai minyak wangi, dandan rapi. Coba, ngapain kalau nggak selingkuh? Mungkin ada pekerjaan lain kali Mbak yang mungkin ya harus ketemuannya malam-malam gitu. Iya, terus ngapain harus pakai wangi-wangi gitu loh? Dan lagi pula kenapa nggak bilang? Saya kan istrinya, harusnya ngomong dong kalau ada apa-apa. Kalau mau kerja juga ngomong, pamit gitu. Saya yakin dia itu mau nemuin perempuan. Kita kan belum punya bukti apa-apa. Memang yang teleponnya yang Mbak dengar itu perempuan, tapi kan nggak begitu jelas. Iya, tapi kalau malam-malam kayak gini kan, apalagi coba? Dari sikap dia itu udah melenceng, maksudnya gimana ya? Nggak lazim gitu, nggak seperti biasanya. Biasanya tuh jujur, mau kemana-mana bilang. Pulang juga tepat waktu. Kalau kayak gini, pergi malam-malam. Dia berhenti tuh. Iya, berhenti tuh. Bentar, dia berhenti kayak di... Itu ada orang nongkrong ya di situ ya, banyak ya? Iya Mas Bas. Tongkrongan kayaknya sih. Orang nongkrong ya? Ya udah kita samperin aja ya. Bentar. Kita mending... Jangan kalau kita samperin, yang ada dia pasti marah-marah lagi. Enggak ya, tapi ini kesempatan kita biar kita tahu dia tuh niatnya apa kesini, tujuannya apa. Bentar, Ya Fat. Mbak. Bukan begitu. Apalagi kan itu banyak orang, Fat. Kalau kita turun sekarang, kita nanya-nanya, apalagi ini permasalahan pribadi keluarga Mbak Tika. Nggak enak kalau banyak orang yang denger. Jadi kan, Terus gimana dong? udah, mending kita awasin aja dulu di sini. Suami Mbak ini ngapain? Ini jalan lagi kan? Iya. Gini. Aduh. Gue coba nelpon Jerry. Jerry, lu lihat motor di depan tadi kan? Lu kan naik motor, lu ikutin dia ya. Iya, lu pokoknya ikutin dia, jangan sampai lepas. Iya, sip. Ntar lu kabarin gue. Oke, siap. Terus kita kenapa nggak ikutin aja yuk? Nggak gini, gue coba turun, gue pakai jaket, gue coba nanya tuh sama orang yang nongkrong tadi, dia mau kemana? Yakin lo dapet informasi kalau nanya-nanya sekarang kan kita orang asing di sini. Ya coba dulu, Fat, kan nggak ada salahnya nyobain kan? Yang penting Jerry sekarang udah ngikutin dia kemana, oke? Ya udah deh sekarang aja udah coba tapi sekarang. Iya. Keburu pada cabut ntar. Karena mobil masuk sih. Iya, gangnya kecil banget kan Mas Bas? Tapi emang suami Mbak emang sering keluar. Mas, bisa dong nanya dong Mas? Enggak sih. Boleh nanya? Itu tadi orang yang naik motor di sini, kalau boleh tahu mau pergi kemana ya Mas ya? Oh, kurang tahu ya? Iya. Coba kalau ini, Mas, Ya kalau malam-malam Mas tahu nggak tadi yang orang naik motor di sini tadi? sama ini kan curigain terus dia. Si Bayu, iya si Bayu. Istri Oh jalan. Mau kemana ya tadi? Soalnya dia tadi ngabarin gua kan temennya. Katanya dia mau jalan kemana gitu, gua lupa tadi. Tadi sih bilang ke gua katanya dia mau ke Rumah istrinya. Ayo. Gimana Mas? Gua tadi coba nanya ke orang yang jual di situ. Katanya Bayu pengen ke rumah istrinya. Ini Jerry nelfon. Coba nggak angkat. Halo Jer, gimana? Berhenti di rumah. Rumah siapa? Cewek. Tuh kan, Mbak. Ya udah gini. Lu kasih alamatnya. Ayo, Lu Mas. share lock. Ya kita langsung ke sana. Ayo kita ke sana cepetan, Mas. Gue tunggu ya Jer ya. Oke, siap. Oh, nggak jauh dari sini. Kirim Mas Bas nih. Gue share ya Mas Bas ya. Kita langsung ke sini aja. juga ke gue ini. Udah share. Oh ya udah. Yaudah kita langsung ke sana aja. Dia bener ya jalan lewat sini ya. Bener kan Mas Bas tadi yang di-share sama Jerry? Jadi sama Muna di mana? Kok nggak ada? Ntar pasti dia nungguin kita di depan deh. Itu Muna. Unai. Itu. Muna yuk. Tanya. Ayo. Ini kayak nungguin kita dari tadi. Ya gimana? Ayo Katya, Gimana? tadi ngikutin si Bayu, dia sama perempuan masuk ke rumah itu. Mbak. Pak, ini bukannya tempat yang kemarin? Mas Bayu! Iya kan? Mas!
sini sih? Dia ternyata tuh hutang kesana kesini itu cuma buat perempuan ini kan? Aku kurang apa sih sama kamu? Selama ini aku udah mencoba jadi istri yang baik, tapi kamu malah gini balasannya. Puas kamu maki-maki saya? Enggak, aku nggak akan puas karena aku nggak rela, Mas. Kamu jahat banget sih. Mbak ini udah malu nggak enak. Nita? Oh, jadi bener kan? Kamu ada apa-apa sama Nita? Mbak Tika sabar dulu Mbak Tika. Ini kok ada Nita di sini? Enggak, Nita ada hubungan apa sama Mas Bayu? Kemarin katanya nggak jelasin nggak ada apa-apa. Ini gimana sih Nita? Jadi kemarin kamu bilang ibu kamu sakit itu cuma pura-pura? Nita, daripada kita ribut itu, boleh keluar sebentar nggak? Kita obrolin. Ini gimana sih? Kamu berdua tuh jahat ya. Ternyata di belakang saya kamu berdua ada main-main. Kamu lagi? Hah? Mas Bayu, jelasin dong, ini ada hubungan apa sih kalian? Sudah. Saya memang ada hubungan dengan anak ini. Tuh kan bener. Kamu Nita, ini kamu nggak bisa jelasin apa-apa. Kemarin kan bilang nggak ada apa-apa. Tapi saya beneran nggak ada apa-apa, Kak. Ini buktinya. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kalian ada di dalam berdua? Kamu bilang kan kemarin ibu kamu sakit. Emang ibu saya lagi sakit, Ibu. Sudah, diam. Kita buktiin. Sekarang kamu ikut saya. Kamu lihat. Kamu lihat sekarang. Dia ini sedang sakit ginjal. Dan dia butuh dana untuk cuci darah 2 minggu. Saya yang membiayai pengobatannya. Ada hubungan apa kamu sama dia? Asal kamu tahu, dia ini mantan istri siri saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Jadi apa anak Bapak? Kenapa Mama nggak pernah cerita sama aku? Kenapa? Bapak tahu salah. Bapak salah. Gak mungkin, kalau Mama saya gak mungkin. Ya Allah. Maafin aku, Mas. Aku udah nuduh kamu. Kau sampai kamu pegang saya. Maafin saya nggak pernah ngomong masalah ini sama kamu. Maafin aku juga, Mas. Kalau kamu bukan buku. Maafin saya. Iya, Bu. Gak sayang kamu juga. Karena Mas Bayu gak pernah jujur sama aku. Mungkin dia gak mau kamu jadi maafin Mbak selalunya ya. Mas Nita kemana, Mas? Mas, gimana ini, Mas? Mas Nita, Mas. Mas, kejar Nita, Mas. Jangan tinggalkan ibu. Maafin saya ya. Maafin Mas Bayu ya udah.
Berarti selama ini Nita kerja jadi asisten rumah tangga di rumah ayahnya sendiri. Kok Bayu tega sih ngelakuin itu? Nggak ngerti kenapa sih dia nyembunyiin? Tapi gimana ya? Maksudnya dia selama ini berarti berutang sana sini hanya untuk membiayai mantan istri sirinya kan? Membiayai pengobatan mantan istri. Kereta kencana datang tiba-tiba. Fat, tapi mungkin aja Mas Bayu tuh mau menolong mantan istrinya itu karena dia merasa kasihan. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan mantan istrinya. Makanya Mas Bayu minjem uang kesana kesini untuk mengobati mantan istrinya. Ya kalau misalnya emang dilihat dari posisi yang lebih yang tadi, dari sisi yang lebih tadi, emang nggak ada salahnya Mas Bayu mau menolong mantan istrinya. Tapi kan di sini salahnya adalah sekarang istrinya tuh Mbak Tika. Apapun kejadiannya, apapun apa ya, nggak pantas lah dia ngebohong kayak gini loh. Apapun kebohongan yang selama ini kita sembunyiin, ya pasti bakal kebongkar sedekat apapun dan serapi apapun nyembunyiinnya. Ya, betul sekali. Lagi nih, maaf ya, menurut gue pihak yang dirugikan di sini adalah Nita, karena selama ini dia kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ayahnya sendiri, sedangkan dia juga lagi pusing ngejain ibunya yang sakit ginjal. Astagfirullahaladzim. Memang kenyataannya ternyata berat banget ya. Mungkin Nita butuh waktu buat menerima, makanya tadi dia langsung pergi. Tapi untung tadi udah dikejar sama Mas Bayu kan, semoga aja ketemu ya. Ya semoga aja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau yang namanya kebohongan itu walaupun disembunyikan serapi apapun pasti akan ketahuan. Ya kan? Kalau gitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.